Demonstrasi kontekstual modul 3.2 Analisis Video. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Felisa Astari, SPDGR, CGP Angkatan 11, SMP Negeri 15, Kota Bengkulu. Tujuan pembelajaran khusus. 1. CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bakca dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan dari contoh video praktik baik ini. Pertanyaan video. Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakca? Yang kelima, peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video. Yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Di sini visinya adalah terciptanya murid yang aktif, kreatif, dan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru? Prakarsa perubahan adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Yang keempat, kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakca. Yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar murid? Tindakan, yang pertama, guru menggali informasi dari berbagai sumber tentang cara meningkatkan semangat belajar murid. Yang kedua, guru berdiskusi dengan sekolah dan rekan sejawat tentang pentingnya kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Yang ketiga, guru berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dalam upaya meningkatkan semangat belajar murid. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu, bagaimana mengatur kelas yang nyaman dan menyenangkan? Lalu, kelas mana di sekolah ini yang sudah berhasil membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan, pertama, guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari murid, dari pendapat dan pengalaman murid tentang apa saja hal-hal yang dapat meningkatkan semangat belajar. Yang kedua, guru mencari kelas yang sudah mewujudkan kelas impian murid. Yang ketiga, murid diajak untuk mengambil pelajaran dari kelas lain untuk menambah inspirasi kelas yang membuat semangat. Kemudian, gali mimpi. Pertanyaan yaitu, apakah yang dibayangkan murid tentang kelas impian mereka? Yang kedua, kelas impian seperti apa yang diinginkan oleh murid? Yang ketiga, kelas impian seperti apa yang meningkatkan semangat belajar murid? Tindakan yaitu, murid diminta untuk memejamkan mata dan membayangkan tentang kelas impian mereka. Yang kedua, murid menggambarkan kelas yang nyaman sesuai dengan mereka yang bayangkan. Yang ketiga, murid mempresentasikan gambaran kelas yang nyaman. Yang keempat, jabarkan rencana. Yaitu pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan impian murid? Yang kedua, apa yang dibutuhkan dan dilakukan untuk mewujudkan kelas impian sesuai dengan keinginan murid? Tindakan yaitu pertama, guru berdiskusi secara berkolaborasi dalam menuliskan hasil pemikiran dan membuat catatan target yang ingin dicapai tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai impian murid. Yang kedua, murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan dalam mewujudkan kelas impian yang dapat menjadi penyemangat belajar. Yang ketiga, murid dibentuk menjadi beberapa kelompok. Yang keempat, murid diberi kesempatan berkontribusi untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaannya yaitu kapan waktu untuk memulai dan siapa yang dilibatkan dalam penyusunan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, siapa yang mengarahkan atau memantau serta mendampingi dalam pelaksanaan memecahkan kesulitan dalam melaksanakan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Tindakan, yang pertama, guru mengeksekusi tindakan dengan membentuk murid ke dalam beberapa kelompok kerja yang ditugaskan dan telah ditetapkan.
Lalu, pembagian tugas terdiri dari kelompok yang bertugas membersihkan kelas, membuat hiasan dinding, menyusun bangku, menata buku, dan memasang hiasan pada dinding. Yang kedua, guru melakukan pendampingan serta membantu murid apabila menemukan kendala. Yang ketiga, memberikan apresiasi kepada semua murid setelah selesai membuat ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam video? Pertama, pemimpin pembelajaran yang berfokus pada berpikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki. Kedua, pemimpin yang dapat mengembangkan diri dan orang lain. Di sini, guru mampu berperan mengembangkan diri dan mengajak murid untuk berkolaborasi. Kemudian, pemimpin yang memiliki kompetisi sebagai manajer dalam mengolah potensi yang dimiliki murid. Kemudian, pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang ada di lingkungan sekolah. Yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Pertama, modal manusia. Kepala sekolah mendukung tertibnya kelas impian, kemudian rekan sejawat atau guru lain mendukung kegiatan impian kelas. Ketiga, guru memiliki kreativitas dan strategi dalam memetakan sumber daya atau aset yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan kelas impian. Lalu, murid mampu berkolaborasi, kreatif, serta bertanggung jawab. Kedua, modal sosial. Rekan guru atau guru lain yang mendukung kelas impian kelas, yaitu guru dari kelas 2 dan guru dari kelas 6. Kemudian kolaborasi murid kelas 2 dan kelas 6 untuk memberikan informasi. Kemudian kolaborasi antara murid dan guru kelas dalam menciptakan kelas impian. Model fisik yaitu ruangan kelas ditata sesuai dengan kreativitas kesepakatan bersama murid. Hiasan dinding dibuat untuk menutupi bagian dinding yang rusak. Murid memiliki kreativitas dan strategi dalam mengatur posisi duduk untuk mewujudkan kelas impian, lalu menyiapkan rak dan buku-buku untuk menunjang pembelajaran dalam kelas impian. Model lingkungan atau alam, yaitu halaman sekolah, taman, dan tanaman hijau yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, lalu memanfaatkan bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan untuk menghias kelas untuk menciptakan kelas impian. Lanjutnya, yaitu modal finansial, di mana dana BOS dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar murid. Lalu, uang kas kelas yang digunakan untuk keperluan membeli alat dan bahan yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impian. Selanjutnya adalah modal politik. Peran kebijakan kepala sekolah yang siap mendukung setiap kegiatan positif di sekolah atau kelas atau lingkungan sekolah untuk kualitas pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan murid. Kemudian yang terakhir, modal agama dan budaya. Pemanfaatan pakaian yang sesuai dengan aturan agama, budaya gotong royong dalam mencapai tujuan. Kemudian, sikap berkolaborasi antara murid dan murid untuk mewujudkan kelas impian. Lalu, sikap berkolaborasi antara guru dan murid untuk mewujudkan kelas impian. Itulah tadi demonstrasi modul 3.2. Salam dan bahagia. Terima kasih.